Selamat bertemu kembali di kelas kalkulus 1. Hari ini kita sampai pada pertemuan ke-14 sekaligus pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Jadi materinya kita sudah belajar tentang integral untuk 2 minggu yang lalu ya. Dan hari ini juga kita masih akan belajar tentang materi integral. Ya, hari ini akan saya jelaskan untuk materi yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin Anda sudah belajar secara mandiri, tetapi hari ini saya coba jelaskan secara singkat kembali ya. Jadi kita mulai saja hari ini. Ini mungkin juga sudah Anda pelajari ya. Jadi kita akan belajar tentang integral, yaitu aturan pangkat yang diperumum, metode substitusi, integral trigonometri, dan integral parsial. Nah, aturan pangkat saya kira ini sederhana, sudah saya sampaikan di pertemuan ke-12 kalau tidak salah ya. Jadi tentang aturan pangkat ini juga diulang di pertemuan ke-13 kemarin ya, minggu kemarin. Jadi aturan pangkat ini bentuknya seperti ini, integral x pangkat n dx. Jadi akan sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c gitu ya. Nah ini contohnya bisa Anda lihat, integral 2x kuadrat plus 5x minus 1 dx. Nah ini bisa Anda lihat ya, ini ada 3 suku ya, jadi integralkan tiap sukunya. Suku pertama 2x kuadrat diintegralkan ya, pangkatnya 2 plus 1 ya. Dan ini karena di sini ada pangkatnya 2, kemudian ini ada koefisiennya 2 dan menjadi sepertiga ya, sepertiga dengan 2 per 3 x pangkat 3 plus 5 per 2 karena pangkatnya 1 ya, menjadi 5 per 2 ya, x pangkat 2. Jadi 2 x pangkat 3 per 3 gitu ya. Ini menjadi 5x pangkat 2 per 2 gitu, sama dengan 2 per 3 gitu ya, 5 per 2 ya. Kemudian yang satu ini menjadi x ya plus c. Jadi seperti itu kalau bentuknya secara umum ini ya. Jadi aturan pangkat ini secara umum seperti ini sebagai dasar ya. Kalau Anda sudah tahu ini, nanti yang lain juga mudah gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada x pangkat n, maka nanti integralnya adalah ini pangkatnya ditambah 1 kemudian dibagi dengan pangkat yang dijumlahkan dengan 1 tadi itu. Misalkan di tadi x pangkat 2 menjadi x pangkat 3 per 3 terus dikalikan 2 koefisiennya, 2 kali x pangkat 3 per 3 atau sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 itu ya. Saya kira mudah untuk aturan pangkat. Kemudian untuk aturan pangkat yang diperumum ini adalah bedanya di sini. Tapi ini tetap mengambil dasar dari yang aturan pangkat tadi. Hanya saja sini yang dipangkatkan itu adalah suatu fungsi ya. Kalau tadi x pangkat sekian, pangkat berapa gitu. Nah, x-nya diganti suatu fungsi fx, dan nanti dikalikan dengan turunan dari fungsi ini ya yang dipangkatkan tadi. Itu. Hasilnya itu akan serupa dengan yang ini ya. Nah, hanya saja x-nya adalah suatu fungsi. Nih, jadi langsung bisa didapatkan seperti itu. Misalkan integral 4x kuadrat plus 5 dipangkatkan 2 dikalikan 8x dx. Yang perlu kita lihat di sini adalah bentuknya suatu fungsi yang dikalikan dengan suatu fungsi juga. Dan yang kedua, setelah Anda tahu itu bentuknya perkalian fungsi dengan fungsi, nah Anda lihat ini yang dikalikan ini yang tidak dipangkatkan ya, apakah turunan dari fungsi yang dipangkatkan itu? Coba kita lihat 8x ini turunan dari 4x kuadrat plus 5 atau bukan? 4x kuadrat plus turunannya adalah 8x gitu ya. Terus 5 turunannya 0. Jadi 8x adalah turunan dari fungsi yang dipangkatkan ini. Jadi ini fungsi ini dipangkatkan 2 ya. Jadi kalau bentuknya sudah memenuhi ini, tinggal langsung bisa ditulis hasilnya adalah bentuknya ini. Fx pangkat n plus 1 4x kuadrat plus 5 dipangkatkan 2 plus 1 jadi 3 dibagi n plus 1 berarti 3. Nah langsung bisa ditulis seperti ini gitu.
Nah, saya kira ini mudah ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, cek dulu ya, perkalian fungsi dengan fungsi. Jadi perkalian fungsi yang dipangkatkan dengan suatu fungsi. Apakah fungsi tadi itu merupakan turunan dari fungsi yang dipangkatkan? Kalau jawabannya ya, langsung bisa dijawab dengan bentuk seperti ini. Untuk metode substitusi, ini bedanya dengan yang bentuk yang kedua tadi. Di sini bisa dilihat sama-sama fungsi yang dipangkatkan dikalikan dengan fungsi lain, tetapi fungsi lain ini bukan turunan dari fungsi yang dipangkatkan ini. Jadi saya ambil ini gx ya, karena bukan turunan dari ini. Nanti kalau Anda sudah menemukan ini ya, maka dan ini Anda sudah membuktikan bahwa gx ini bukan turunan dari fx, maka ubahlah ke bentuk integral UDU. Ini UDU ya, maafin tulisannya mungkin kurang sesuai. Jadi ini integral UDU. Contohnya bagaimana? Integral 4x kuadrat plus 4x pangkat 3 dikalikan 2x plus 1 dx. Ini fungsi yang dipangkatkan, ini dikali dengan fungsi yang lain. Fungsi lain ini kita cek apakah turunan dari fungsi ini. Turunan dari ini adalah 8x plus 4. Jadi ini bukan merupakan turunan dari fungsi ini. Maka caranya adalah ubah ke integral UDU. Nah, kalau kita ubah ke integral UDU, kita harus menentukan U-nya yang mana, gitu kan ya. U-nya itu adalah fungsi yang dipangkatkan tadi, 4x kuadrat plus 4x. Kemudian kita cari turunan dari fungsi U ini terhadap variabel X, yaitu 8x plus 4 ya. Dan kenapa kita mencari turunannya ini? Kita akan mencari nilai dari ini ya, menyatakan 2x plus 1 dx ini ke seberapa du. Maka kita cari dx nya dulu dari sini. Dx nya adalah, karena du per dx itu adalah ini, maka dx nya adalah du dibagi dengan 8x plus 4. Sehingga nanti 2x plus 1 dx ini, 2x plus 1 dx ini dikalikan dengan dx nya, nilainya ini. Jadi ini dikalikan dengan dx. Nah, kalau kita udah kalikan, ini bisa kita sederhanakan. 2x plus 1 ini dengan 8x plus 4, ini 4 kalinya ya. Jadi ini menjadi seperempat du. Artinya ini 2x plus 1 dx itu sama dengan seperempat du nya. Sekarang kalau kita sudah tahu u nya, kemudian tahu sisanya ini sebagai berapa du, kita bisa menyatakan ke integral UDU. Jadi ini nanti yang di dalam diubah U pangkat 3, yang ini menjadi seperempat du. Jadi integral U pangkat 3 dikalikan seperempat du. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah ketemu ini, kita bisa menyederhanakan. Ini seperempat konstanta, keluarkan saja dari seperempat integral U pangkat 3 du. Terus ini kita integralkan. U pangkat 3 itu integralnya adalah U pangkat 4 per 4. Kita kembalikan U-nya tadi adalah sebagai yang di dalam ini ya. Jadi 4x kuadrat plus 4x dipangkatkan 4 per 4. Nah, ini kita sederhanakan menjadi ini. Nah, seperti itu ya untuk metode substitusi. Jadi, sekali lagi kalau Anda melihat integral dari fungsi yang dipangkatkan kemudian dikalikan dengan fungsi lain, tetapi fungsi lain tadi bukan merupakan turunan dari fungsi yang dipangkatkan, maka harus dinyatakan ke integral UDU. Untuk yang metode substitusi yang kedua sama juga, ini mirip dengan yang sebelumnya ini tadi, barusan saya jelaskan. Hanya saja ini adalah integral dari fungsi fx yang dipangkatkan tetapi tidak dikalikan dengan fungsi lain. Ini juga harus dinyatakan ke bentuk integral UDU. Misalkan seperti apa? Integral 7x plus 7 dipangkatkan 5 dx. Nah, u-nya 7x plus 7. Nah, ini sekali lagi memisalkan u-nya itu yang fungsi yang dipangkatkan tadi. Sehingga turunannya adalah 7 dan nilai dx-nya itu adalah du per 7 atau sepertujuh du. Sehingga dari sini kalau udah tahu u-nya dan nilai dx-nya, Anda bisa menyatakan ke integral UDU. Ini 7x plus 7 karena menjadi u pangkat 5, dx-nya adalah sepertujuh du. Jadi nanti kita sederhanakan, konstantanya kita keluarkan sepertujuh integral u pangkat 5 du. Kita integralkan u pangkat 5 ini menjadi u pangkat 6 per 6. Jangan lupa ya, nanti untuk setiap hasilnya sertakan nilai c-nya gitu ya, karena ini merupakan integral tak tentu, sama dengan contoh-contoh sebelumnya tadi.
Itu saya kira jelas ya. Kemudian untuk integral trigonometri, nah ini ada beberapa tipe yang mungkin juga sudah dipelajari secara mandiri. Ini saya ulang saja, tetapi secara singkat ya, karena mungkin menjawab beberapa hal yang belum jelas saja gitu ya. Tapi semoga saya sudah paham, dan ini adalah mempertajam pengetahuan Anda. Jadi menyamakan persepsi kita ya. Jadi supaya tidak keliru ya. Oke, kita mulai. Untuk integral trigonometri itu ada beberapa. Tipe pertama tentu saja bentuk paling dasar, sinus X dan cosinus X. Kalau kita integralkan bagaimana? Integral sinus X ini ya, yang menjadi dasar itu integralnya adalah minus cos X. Kalau cos X integralnya adalah sinus X ya, itu. Jangan lupa plus C. Ini yang paling dasar, saya kira sudah paham. Kemudian ini untuk tipe 2. Kalau tadi di bentuk pertama itu ini koefisiennya itu 1 ya, maka di sini adalah nilai tertentu. Misalkan kita A gitu ya. Maka nanti untuk integralnya ini A-nya ini kita pindah ke depan, tetapi kita balik ya, menjadi kalau integral sinus X itu adalah min cos X, maka di sini juga kasih min ya. Hanya ini nanti di depannya ini dikasih kebalikan dari A, seper A ya, min seper A cos AX plus C gitu. Ini juga sama untuk yang cosinus AX, integral cosinus AX. Nah ini juga di balik saja, integral cos dari X itu adalah sinus X. Kalau cos AX ya berarti sinus AX, dan ini di depannya dikasih seper A, kebalikan dari A itu, plus C. Ya, mudah ya untuk tipe 2. Sekarang contohnya di sini bisa dibuktikan ya. Integral sinus 3x dx itu tadi adalah min sepertiga cosinus 3x plus c ya kan. Karena ini koefisiennya 3. Dan integral dari sinus itu adalah min cos. Jadi min sepertiga cosinus 3x. Benar nggak? Ini kita buktikan. Misal U-nya adalah 3x, sehingga turunannya adalah 3. Dan dapat dinyatakan ke dx-nya adalah du per 3 atau sepertiga du. Nah, sehingga kita bisa menyatakan integral sin 3x dx ini menjadi U-nya 3x berarti sinus U dikalikan dx-nya adalah sepertiga du. Sepertiga kita keluarkan di depan, sepertiga integral sin U du. Nah, ini sin U-nya Anda integralkan menjadi min cos U dan plus C. Kita kalikan dengan sepertiga tadi menjadi min sepertiga cos 3x plus C. Ini akan sama dengan ini ya. Jadi ketika Anda langsung menggunakan rumus ini dan dibuktikan dengan mengubahnya atau menyatakan ke integral U du, akan terbukti sama nilainya. Itu ya. Oke, saya kira itu paham untuk tipe 2-nya. Sekarang tipe 3. Tipe 3 ini adalah memberikan pangkat pada nilai sinus tadi ya. Kalau tadi ada integral sinus AX, integral cosinus AX pangkatnya 1. Nah, ini ada pangkatnya, pangkat M atau pangkat N ya untuk yang cos. Nah, untuk menyelesaikan tipe 3 ini ada triknya ya. Jadi kita lihat triknya, pangkatnya itu genap atau ganjil ya. Itu ya. Jadi kita lihat dulu, tidak sembarangan. Kalau pangkatnya ganjil bagaimana, pangkatnya genap bagaimana. Sekarang kita mulai jika pangkatnya tadi itu genap ya. Jadi pangkat M atau N, pangkat di sinus atau cosinusnya tadi itu pangkatnya adalah genap. Nah, caranya yang pertama itu kita menurunkan atau menjadikan pangkat lebih sederhana dan gunakan kesamaan setengah sudut. Nah, jadi pangkat genap itu misalkan kita mulai paling dasar dari pangkat 2 gitu ya. Kalau pangkat ganjil ya pangkat 1, tapi pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8 dan seterusnya itu pangkat genap. Nah, kalau misalkan pangkatnya pangkat dasar tadi saya katakan pangkat 2 gitu ya misalkan. Nah, itu kalau misalkan pangkatnya 4 ya kita sederhanakan menjadi pangkat 2 ya, kemudian dipangkatkan 2 lagi. Gitu toh. Nah, jadi misalkan cosinus pangkat 4. Cosinus pangkat 4 nanti diubah menjadi cosinus kuadrat. Cosinus tadi cosinus pangkat 4 ya. Cosinus X pangkat 4 diubah menjadi cosinus X pangkat 2 ya, jadi cosinus kuadrat X gitu ya, dipangkatkan 2 gitu ya, supaya menjadi 4. Nah, setelah disederhanakan menjadi pangkat genap yang paling dasar, ini
kita nyatakan ke kesamaan setengah sudut. Dasarnya dari rumus ini, kosinus 2x 2 kosinus kuadrat x min 1, atau kita bisa menyatakan kosinus kuadrat x ini setengah kali 1 plus kosinus 2x. Sama juga untuk yang sinus ini, menjadi sinus kuadrat x setengah kali 1 min kosinus 2x. Jadi yang ini yang penting nanti Anda gunakan. Contohnya supaya lebih mudah, ini tadi ini juga sudah dibaca, integral sinus kuadrat 3x dx itu akan sama dengan integral dari ini kan bentuk paling dasar ya, sinus kuadrat 3x dx. Nah, ini sudah dasar sehingga langsung bisa digunakan kesamaan setengah sudut ini ya. Jadi kalau nanti sinus berarti kita gunakan yang minus ya. Setengah kali 1 min kosinus. Nah, kalau ini kan di sini sinusnya x. Nah, maka ini ditulis di sini 2 kalinya ya. Kalau di sini 3x berarti 2 kalinya menjadi 6x gitu. Setengah kali 1 min kosinus 6x dx. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan, setengahnya konstantanya kita pindah ke depan. Setengah kali integral 1 min cos 6x dx. Ya, ini bisa kita langsung integralkan. Integral dari 1 itu x, integral dari cos 6x itu adalah min 1/6 sinus 6x. Ya, seperti yang saya jelaskan pada tipe 2 itu ya. Jadi cosinus AX itu gimana? Nah, ini plus C, jangan lupa itu. Kemudian ini kita operasikan supaya lebih sederhana, setengah X setengah kali 1/6 ini ya. Jadi hasilnya ini. Itu. Jadi itu bentuknya jika pangkatnya genap ya, nanti pangkat genapnya 2. Sekarang bagaimana tadi yang saya katakan, misalkan pangkat genapnya adalah 4. Nah, ini kita sederhanakan dulu ke bentuk paling dasar dari pangkat genap, yaitu pangkat 2 ya. Jadi pangkat 4 ini kita ubah menjadi kosinus kuadrat 3x dipangkatkan 2. Sama ya, kalau ini kita pangkatkan 2 kan menjadi pangkat 4 gitu. Jadi ini kita ubah dulu menjadi pangkat 2 gitu kan. Terus kita kuadratkan. Setelah itu nanti kita ubah ini bentuk ini ke kesamaan setengah sudut. Kosinus berarti pakai yang plus ya ini ya. Ini sama, setengah kalikan 1 plus kosinus 6x terus dikuadratkan. Setelah itu Anda selesaikan saja seperti biasa ya. Ya, jadi dari sini tadi kita nyatakan kesamaan setengah sudut, kita kalikan ya, setengah kalikan 2, pangkat 2, setengah pangkat 2 ya, maaf, setengah pangkat 2, setengah kuadrat itu 1/4. Terus ini kita kuadratkan juga menjadi, ini kita kuadratkan yang dalam 1 min 2 cos 6x plus kosinus kuadrat 6x gitu ya. Jadi itu, kemudian setelah itu ini kita apa namanya, masih sama ya, ini dari sini tadi ini kita sederhanakan lagi, kita turunkan ya, karena sudah sederhana, kita turunkan saja, kita integralkan saja. Integral dari 1 itu adalah x, integral dari 2 cos 6x itu adalah 2/6 sinus 6x. Terus yang kosinus kuadrat 6x ini juga, nah ini Anda hitung dengan prosedur yang paling dasar tadi ya. Jadi Anda ubah ke kesamaan setengah sudut, hasilnya menjadi setengah x plus 1/24 sinus 12x plus c. Ya, jadi kalau ini ada pangkat sederhana, pangkat genapnya lagi ya, hitung lagi dengan yang ini tadi ya, yang contoh yang awal ini tadi. Seperti ini ngitungnya, ini dihitung dulu ya. Jadi dihitung lagi, memang masih menghitung lagi gitu kan. Jadi kalau yang ini sudah bisa kita langsung integralkan hasilnya ini, tetapi yang ini juga bisa dihitung lagi ya, dihitung lagi. Jadi harus dihitung lagi dengan prosedur yang sama, tapi ini kan pangkatnya dasar gitu ya. Nah itu, jadi harus ada hitung lagi. Memang seperti itu. Apalagi nanti pangkatnya semakin besar ya, semakin tinggi ya juga penghitungnya juga semakin ribet ya, semakin panjang maksud saya. Ini juga dikalikan ya 1/4 x. Ini 1/4 kalikan ini. Nah, ini untuk hasilnya ya. Semuanya ini 1/4 x, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, ketemunya. Nah, itu. Jadi itu bentuknya yang sudah kita dapatkan ya.
dari bentuk integral sin pangkat 4 3x dx itu. Kemudian ini yang masih bisa kita sederhanakan ya, karena ini 1/4x, ini 1/8x, jadi ini ya, jadi akan lebih sederhana seperti ini. Sekarang bagaimana untuk pangkatnya jika pangkatnya itu ganjil? Kalau tadi pangkatnya genap ya, pangkatnya genap itu tadi adalah menyederhanakan dari pangkat genap tadi menjadi bentuk pangkat paling dasar, kemudian nanti nyatakan ke dalam kesamaan setengah sudut. Kalau pangkatnya ganjil sekarang ini berbeda ya, jadi tetap nanti untuk menyatakannya ada persamaannya, tetapi langkah pertama ya Anda faktorkan dulu. Misalkan pangkat ganjil yang sederhana, pangkatnya di sini adalah pangkat 1, pangkat 3 ya. Ya jadi itu pangkat 5 gitu ya. Misalkan pangkat 3 ya nanti difaktorkan dulu, pangkat 3 itu diperoleh dari pangkat 2 dan pangkat perkalian pangkat 2 dan pangkat 1 misalkan. Kalau pangkat 5 perkalian dari pangkat 4 dengan pangkat 1. Jadi nanti faktornya disisakan yang ganjil itu 1 gitu ya, pangkat 1 gitu. Baru nanti nyatakan ke persamaan Pitagoras ini. Ini yang dipakai nanti ya. Untuk sinus kuadrat x 1 min cosinus kuadrat x, yang cos itu 1 minus sinus kuadrat x. Contoh yang paling sederhana ini, integral dari sinus pangkat 3 2x. Nah, ini pangkatnya 3 ya, pangkat 3. Kalau pangkat 3 itu kan diperoleh yang paling dasar itu kan pangkat 1 ya. Tapi pangkat 3 ini difaktorkan dulu. Faktor pangkat 3 itu difaktorkan dulu. Tadi saya kasih tips untuk memfaktorkan itu, yaitu kalikan pangkat genap dengan pangkat ganjil. Pangkat ganjil selalu 1 ya. Di sini jadi pangkatnya sinus pangkat 1 2x. Nah, sisanya dikalikan berapa supaya menjadi pangkat 3? Ya, dikalikan pangkat 2 ini kan. Sinus kuadrat 2x kali sinus 2x dx. Ini kan. Nah, itu. Jadi ini 2 dan 1 akan menjadi pangkat 3. Nah, setelah Anda nyatakan ke sini baru nyatakan ke bentuk persamaan Pitagoras, bukan kesamaan sudut ya. Kalau kesamaan sudut itu untuk yang genap, pangkatnya genap. Nah, ini pangkatnya ganjil. Nah, jadi intinya seperti ini tadi. Kalau pangkat 3 ya dinyatakan ke perkalian dari pangkat 2 dan pangkat 1. Kalau pangkat 5 berarti pangkat 4 kali pangkat 1 gitu ya. Pangkat 7 berarti pangkat 6 kali pangkat 1 gitu. Nah, sekarang ini kita nyatakan dulu, ini sudah sederhana, sinus kuadrat 2x berarti menjadi 1 minus cosinus kuadrat 2x ya. Ini. Nah, jadi berdasarkan pada ini. Ini untuk persamaan Pitagorasnya. Kalau untuk sinus kuadrat 2x itu pakai ini. Kemudian ini yang belakang. Setelah itu, nah, nyatakan nanti ke integral UDU. Nah, untuk memisalkan integral UDU itu kita tidak kembali ke sini, tapi persamaan terakhir yang Anda bentuk tadi. Ya, Anda bentuk di sini ta. Nah, ini yang Anda ubah, U-nya adalah cosinus 2x. Nah, setelah itu cari turunannya. Ya, turunan dari cos 2x adalah min 2 sinus 2x. Ya, kemudian nyatakan ke dx nanti untuk mencari sin 2x dx ini seberapa du gitu kan. Ini dx sama dengan du. Dx sama dengan du dibagi min 2 sinus 2x. Nah, kalau udah ketemu dx-nya, maka sin 2x dx bisa dihitung. Sin 2x dx berarti sin 2x dikalikan dx-nya adalah du per min 2 sin 2x. Menjadi, ini kita sederhanakan ya, min setengah du. Nah, Anda sudah tahu sin 2x dx itu min setengah du. Dan 1 min cos 2 cosinus kuadrat 2x bisa dinyatakan ke u ya, dengan cos 2x u, maka menjadi 1 minus u kuadrat dikalikan dengan ini ya, minus setengah du. Kemudian setelah itu ini disederhanakan, min setengah kita keluarkan. Terus ini tinggal sisanya ini. Anda integralkan seperti biasa ya. Integral dari 1 U, integral dari U kuadrat, U pangkat 3/3 plus C. Nah, ini Anda operasikan. Kemudian ganti U tadi dengan bentuk awalnya, cos 2x. Ya, min setengah cos 2x plus
ini ya, cos pangkat 3 2x per 6 plus C ya. Terus ini Anda hitung ya, cos 2x per 2 karena ini hanya bentuknya diubah aja tapi sama aja ya. Ini. Kemudian dari itu nanti ya ini dari sini ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi sudah sederhana bentuknya karena dari sini ke sini ini hanya diubah. Sebenarnya dari sini aja juga sampai sini juga sudah boleh ya. Mau diubah ke sini juga boleh, silahkan. Tapi ini sudah selesai di sini. Jadi intinya adalah nanti untuk di sini diperhatikan pangkatnya. Kalau pangkatnya genap bagaimana, pangkatnya ganjil bagaimana. Ini tadi yang terakhir pangkat ganjil ya. Ini pangkatnya 3, tapi nanti kalau pangkatnya yang lebih tinggi seperti ini, sinus pangkat 5 3x dx. Nah, kalau pangkat 3 tadi perkalian kuadrat 2 dengan 1 ya. Kalau ini perkalian kuadrat ini ya. Jadi perkalian dari 4 dan 1 gitu ya. Jadi begini. Ini kalau ini langsung ya saya tuliskan. Pangkat 5 itu sebenarnya kan sinus pangkat 4 3x dikalikan sinus 3x gitu kan. Nah, yang pangkat 4 tadi ini disederhanakan lagi ke bentuk dasar, yaitu sinus pangkat 2 3x dikuadratkan supaya menjadi pangkat 4 gitu kan. Jadi memang nanti intinya kalau kita lihat di situ pangkatnya ganjil ya, kita faktorkan dulu. Faktornya adalah mengalihkan pangkat genap dengan pangkat ganjil. Pangkat ganjilnya selalu itu pangkatnya 1, sisanya berapa gitu ya. Yang genap itu sisanya berapa. Nah gitu. Nanti yang genap itu kalau belum dasar, bentuk dasar genapnya ya juga harus masih diuraikan seperti ini gitu. Nah dari sini kalau sudah ketemu yang ini dari pangkat 4 terus dibentuk sederhana kuadrat 3x dikuadratkan, itu diubah ke, karena ini pangkatnya di sini kita kita ubah ya ke pangkat yang ganjil ya. Jadi 1 min kosinus kuadrat 3x. Nah, jadi yang ini yang kita ubah di sini. Karena kita masih pangkatnya ganjil ya. Kalau ganjil ke persamaan Pitagoras dikalikan sinus 3x. Tuh. Jadi dari situ tadi setelah diubah ke persamaan Pitagorasnya, terus kita nyatakan ke integral UDU. U-nya adalah ya yang terakhir ini. Ya, kosinus 3x. Terus kita cari turunannya dari cos 3x ini adalah min 3 sinus 3x. Kita nyatakan ke dx yaitu du per min 3 sinus 3x. Sehingga nanti sisanya ini sinus 3x dx ini akan menjadi sinus 3x dikalikan dx-nya ini. Nah, ini kita sederhanakan sehingga menjadi min sepertiga du. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sin 3x dx itu min sepertiga du, kita bisa menyatakan yang lainnya juga dalam bentuk integral UDU. 1 min ini cos 3x tadi adalah U, berarti 1 min U kuadrat, kemudian di luar kurung itu dipangkatkan 2 dikalikan min sepertiga du gitu. Nah setelah itu kita operasikan seperti biasa, konstantanya kita pindah ke depan, kemudian nanti kita operasikan yang ini ya supaya lebih mudah. Ini menjadi 1 min 2 U kuadrat plus U pangkat 4. Nah ini kita integralkan yang di sini. Integral dari 1 itu U, integral dari 2U kuadrat ini ya, U pangkat 4 ini. Tuh. Sehingga nanti ini kita kalikan saja supaya lebih sederhana. Min sepertiga kalikan yang dalam kurung ini ya, hasilnya ini. Nah, U-nya kita ubah ke bentuk awalnya tadi, karena kita tadi memisalkan U itu cos 3x. Jadi, ubahlah U itu menjadi cos 3x. Nah, hasilnya ini. Itu ya. Itu tadi untuk memecahkan integral trigonometri bentuk atau tipe 3 ya. Tipe 3 itu jadi kosinus atau sinusnya dipangkatkan dengan bilangan tertentu, bisa nanti ganjil atau genap gitu. Kalau nanti untuk yang genap, Anda harus mengubah pangkatnya menjadi bentuk pangkat paling sederhana, yaitu nanti pangkat 2 gitu ya. Kemudian nanti nyatakan ke kesamaan setengah sudut.
Kalau nanti untuk yang pangkat ganjil itu difaktorkan dulu. Ya, difaktorkan. Ya, artinya nanti pangkat ganjil misalkan pangkat 3 itu difaktorkan, yaitu mengalihkan pangkat genap dengan pangkat ganjil. Pangkat ganjil selalu 1. Misalkan 3 berarti pangkat 2 dikalikan pangkat 1 gitu ya. Kalau pangkat 5 berarti pangkat 4 dikalikan pangkat 1 gitu. Pangkat 7 berarti pangkat 6 kali pangkat 1. Kalau pangkat 3 tadi 2 dengan 1 2 sudah sederhana, langsung bisa diubah ke persamaan Pitagoras. Kalau pangkatnya 4, tadi 4 dengan 1 kan pangkat 5 ya. 4-nya harus disederhanakan ke bentuk sederhana ya. Kuadrat ya. Nah, pangkat 4 kuadrat dikuadratkan gitu. Sama kalau nanti yang pangkat 7 itu 6, pangkat 6 kali 1, yang 6 ini disederhanakan, pangkat 2 menjadi dikali pangkat 2 kemudian di pangkat 3 gitu toh. Ya, seterusnya seperti itu. Sekarang tipe 4. Tipe 4 ini adalah mengalihkan ya, mengalihkan antara sinus dengan kosinus tadi. Kalau tadi hanya menghitung sinusnya aja atau kosinusnya saja dengan pangkat tertentu. Sekarang bagaimana nilai sinus dan kosinus ini dikalikan ya, di mana sinus dan kosinus juga memiliki pangkat ya, pangkat M dan N. Ini juga sama, kalau nanti ada pangkatnya genap bagaimana, pangkatnya ganjil bagaimana. Kalau sekarang pangkatnya ganjil, M atau N ganjil, memfaktorkan pangkat ganjil kemudian gunakan persamaan Pitagoras. Intinya sama ya. Jadi kalau pangkatnya ganjil kita gunakan, difaktorkan dulu kemudian gunakan persamaan Pitagoras gitu ya. Jadi salah satunya itu ada pangkat ganjilnya gitu ya. Jadi gitu kan. Jika M atau N gitu ya. Jadi ini kita lihat ya, salah satunya itu ada pangkat ganjilnya. Di sini pangkatnya 6 dan ini pangkat 3. Berarti pangkat 3 ganjilnya. Kita fokus kepada yang pangkat ganjilnya, pangkat 3. Jadi pangkat 3 ini kita faktorkan. Jadi pangkat 2 kali pangkat 1 ini ya, kosinus kuadrat dikali kosinus pangkat 1 ini. Ini kita fokus pada pangkat ganjilnya. Setelah itu sama kita nyatakan ke persamaan Pitagoras ya. Yang nyatakan ke persamaan Pitagoras ya yang pangkat 2 ini, pangkat genapnya ini. 1 min sinus kuadrat 5x. Ini ya. Terus kita misalkan ke integral UDU ya. Jadi kita nyatakan ke integral UDU dan kita misalkan U-nya mana? U-nya adalah ini, kita lihat yang persamaan terakhir tadi, yaitu yang diubah ke kesamaan maksud saya persamaan Pitagorasnya ya. Jadi sinus 5x ini. Kemudian cari turunannya dan dinyatakan ke dx-nya, sehingga kita tahu nanti untuk kosinus 5x dx ini akan seberapa du. Nah, ini. Jadi cos 5x dx-nya ini kita sederhanakan jadi 1/5 du. Nah, setelah itu nanti ketemu ini, kita bisa menyatakan ini menjadi apa? Ya, karena sinus 5x berarti U pangkat 6 ya, dikalikan dengan ini 1 minus U kuadrat dikalikan dengan 1/5 du. Nah, seperti ini toh hasilnya. Nah, setelah ini nanti konstantanya kita keluarkan supaya mudah, dan ini bisa kita operasikan, kalikan ya, U pangkat 6 min U pangkat 8. Ini kemudian kita integralkan U pangkat 7/7, U pangkat 9/9. U-nya kita kembalikan ke sinus 5x seperti ini, dan kita bisa operasikan yang kita kalikan masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi itu jika nanti ada perkalian antara sinus dengan kosinus, masing-masing punya pangkat, dan pangkatnya itu salah satunya ada yang ganjil. Itu caranya seperti itu. Ubahlah pangkat ganjil tadi dulu. Jadi fokusnya ke pangkat ganjil. Pangkat ganjilnya diubah atau difaktorkan kemudian dinyatakan ke persamaan Pitagoras. Nah, ini untuk yang pangkat perkalian sinus kosinus, pangkat ada pangkat ganjilnya ya. Di sini sama seperti tadi, hanya pangkatnya lebih tinggi ya, sinus pangkat 5x. Nah, sinus pangkat 5x
Ini kita fokusnya kepada yang ganjil. Jadi ini kita ubah bentuk dasarnya, yaitu sinus pangkat 4 ya. Sinus pangkat 4 kali sinus X. Sinus pangkat 4-nya kita ubah ke sinus kuadrat X dipangkatkan 2 gitu. Jadi ini kemudian yang ini tadi kita nyatakan ke persamaan Pitagorasnya. Tuh, nanti kita misalkan ke integral UDU. Yang kita misalkan adalah yang nilai ini, kosinus X-nya. Nah, ini saya kira Anda bisa coba sendiri karena sudah saya jelaskan untuk yang tipe 1 sampai 3 ya. Jadi saya kira sudah bisa. Kemudian untuk pangkatnya genap semuanya bagaimana ya. Kalau pangkat genap semuanya, maka kita gunakan kesamaan setengah sudut. Jadi sederhanakan dulu, kemudian gunakan kesamaan setengah sudut yang seperti di awal saya jelaskan ya. Persamanya ini tadi, yang ini sudah saya tulis kembali. Nah, contohnya integral dari sinus pangkat 4x kali kosinus kuadrat x dx. Nah, ini kita sederhanakan pangkatnya. Yang belum sederhana ya yang pangkat 4, berarti kita sederhanakan seperti ini, sinus kuadrat x dan dipangkatkan 2 itu. Nah, ini kita bisa hitung langsung. Ini kita nyatakan kesamaan setengah sudut, ini juga kita nyatakan ke kesamaan setengah sudut. Kalau sinus ininya bedanya minus ya, dengan yang ini bedanya ini tadi. Jadi tanda operasinya plus. Nah, ini kita operasikan seperti biasa kalau kesamaan setengah sudut itu. Nah, ini kuadratnya hasilnya ini ya, yang ini sama. Terus ini juga masih kita sederhanakan yang ini ya. Terus ini juga kalau yang di sini sudah perkalian antara yang dikurung ini dengan yang kurung ini. Nah, Anda lihat ini 1/8 minus 1/8 cos 2x. Jadi 1/8 kosinus 2x ini dapat dari ini plus 1/8 cos 2x minus 1/4 cos 2x, dapatnya ini. Nah, untuk yang sisanya ini ya, yang ini 1/4 cos yang ini dari sini ya ke sini, hasilnya yang dikurung biru ini itu. Kemudian kalau yang di depan ini bisa diintegralkan langsung ya, 1/8 minus 1/8 cos 2x ini integralnya. Tetapi yang ini 1/8 kosinus kuadrat 2x plus 1/8 kosinus pangkat 3 2x itu tidak bisa langsung diintegralkan di sini ya. Nanti Anda harus hitung dulu untuk 1/8 cos 2 kosinus kuadrat 2x ini. Ini kan integral tadi yang tipe 3 ya, ini tipe 3 tapi pangkatnya genap. Kalau ini tipe 3 pangkatnya yang ganjil. Anda hitung dengan penjelasan saya di dua tipe itu. Jadi nanti Anda hitung dulu gitu ya. Jadi ini kan Anda integralkan seperti ini dulu, integral dari 1/8 kosinus kuadrat 2x dx dan integral 1/8 cos 3x 2x dx. Jadi dihitung dulu dengan prinsip yang tipe 3 tadi untuk pangkat genap, yang ini untuk pangkat ganjil. Kalau integral dari yang ini tadi kan ini ya. Nah, ini kita gunakan. Sekarang kita cari yang ini ya, 2 ini. Yang depan dulu ya, kita coba yang depan ini yang 1/8 kosinus ini dengan cara yang di tipe 3 tadi ya, tipe 3 untuk pangkat genap. Ya, ini kan sudah pangkatnya dasar, kemudian kita ubah ke kesamaan setengah sudut ya, seperti ini. Dan nanti tinggal dioperasikan saja. Ini kita integralkan hasilnya. Yang di dalam kurung itu setengah, integral setengah itu setengah x, setengah cos 4 lagi adalah 1/4 sinus 4x kalikan setengah ini. Hasilnya ini. Nah, ini untuk yang di sini. Sekarang yang ini 1/8 cos pangkat 3. Nah, kalau di pangkat genap itu memang ciri khasnya tidak perlu dinyatakan ke integral UDU, tapi kalau untuk yang pangkat ganjil perlu dinyatakan ke integral UDU. Nah, ini yang pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti difaktorkan dulu, yaitu kosinus kuadrat 2x kali kosinus 2x ya. Jadi pangkat 2 dan pangkat 1. Nah, yang pangkat 2 ini nyatakan ke persamaan Pitagorasnya. Nih, setelah dinyatakan persamaan Pitagoras, Anda ubah ke integral UDU dengan U-nya adalah yang ini, bentuknya ini sin 2x. Jadi yang misalkan U itu yang tadi yang sudah dinyatakan ke persamaan Pitagoras tadi. Kemudian dicari turnanya dan dinyatakan ke dx-nya du per 2 cos 2x. Sehingga cos 2x dx ini ya, cos 2x dx ini itu akan menjadi cos 2x dikalikan dx-nya du per 2 cos 2x. Ini kita coret.
tinggal setengah, atau di sini DU per 2 gitu ya. Setelah tahu U-nya mana, kemudian cos 2x dx-nya apa ya, kita nyatakan ini ke bentuk integral U du. Jadi sin 2x-nya U berarti menjadi 1 min U kuadrat. Cos 2x dx menjadi setengah du. Nah, setengahnya Anda keluarkan, kemudian tinggal ini lebih sederhana, dan ini dikalikan menjadi 1/16. Ini sekarang Anda integralkan. 1 min U kuadrat menjadi U min U pangkat 3 per 3. U-nya kembalikan ke sinus 2x, sinus 2x ini. Terus sama juga ini Anda operasikan saja, dikalikan ke dalam kurungnya ini ya, menjadi ini. Nah, seperti itu. Ketemu ya untuk yang ini 1/8 cos kuadrat 2x dan juga 1/8 cos pangkat 3 2x ini. Sehingga tadi kita jumlahkan saja. Ini yang dicari yang di awal tadi ya, sinus 4x cos 2x dx itu kan yang ini yang ketemu yang di depan tadi. Ini yang kita cari tadi. Ya, ini yang pangkat genap, ini yang pangkat ganjil tadi. Kemudian kita operasikan sederhanakan jadi dapatnya ini. Gitu ya. Ini memang panjang sekali. Nah, tapi caranya memang prosesnya seperti itu. Gitu. Oke, kemudian beralih ke tipe 5. Tipe 5 ini adalah mengalihkan sinus atau kosinusnya pangkatnya 1 tetapi berbeda M dan N. M dan N itu bukan pangkatnya tapi koefisiennya. Ya. Jadi koefisiennya. Jadi kalau nanti cos dikalikan cos ya berarti cos ini M plus N, ini M minus N. Operasinya ini plus. Kalau ini sinus, bedanya dengan yang ini adalah diganti minus. Kalau ini beda ya. Jadi kalau ini sama-sama cos, ini sama-sama sinus. Kalau ini sinus dikalikan cosinus. Ini menggunakan sinus. Kalau ini menggunakan cosinus dan hasilnya ini plus, operasinya plus gitu. Contohnya seperti ini, sinus 3x kali cos 2x dx. Jadi integral dari itu. Kemudian dengan rumus yang ketiga ini ya. Nah, pakai sinus dan ini plus. Hasilnya ini dijumlahkan, ini dikurangkan menjadi seperti ini. Operasikan seperti biasa. Integral sin 5x itu ini, integral sinus x ini. Kemudian ini dikalikan saja ya, setengah dengan yang di luar itu, hasilnya ini. Ini kita sederhanakan. Ya, seperti itu saja untuk tipe 5, nggak ada yang unik. Kemudian ke integral parsial. Integral parsial ini sebenarnya prinsipnya didasarkan pada turunan perkalian fungsi ya. Jadi kalau nanti memang Anda mengerjakan dengan metode substitusi tidak bisa, maka nanti kerjakan dengan metode parsial ini. Misalkan begini, yang tadi didasarkan pada turunan perkalian fungsi itu Y sama dengan U kalikan V. Jadi D atau turunan dari UV sama dengan U aksen V plus UV aksen. Aksen itu turunan ya, atau bisa kita ganti dengan DU, ini DV gitu ya. DUV sama dengan VDU plus UDV. Nah, kemudian kita integralkan masing-masing ruas ya menjadi ini, dan integral dari DUV ya UV itu sendiri, sehingga UV itu hasilnya integral VDU plus integral UDV, atau untuk integral UDV ini sama dengan UV minus integral VDU itu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah integral X akar 3 plus X dx. Kita akan coba menyelesaikan dengan metode substitusi ya. Misalkan U-nya adalah 3 plus X ini. Kemudian turunnya adalah 1, kita nyatakan dx sehingga dx-nya adalah sama dengan du, gitu kan? Sehingga nanti kita kembali ke sini. Nilainya ya. X dx ini, X dx kalau 3 plus X kan bisa nanti diumpangkan U ini ya, 3 plus X. Nah, X dx-nya berapa? X dx-nya berarti X kali dx. Dx-nya adalah du, berarti X dx sama dengan X du. Nah, kalau udah tahu X dx-nya berapa dan ininya 3 plus X sebagai U, berarti kita bisa mengubah integral U pangkat setengah X dx-nya adalah X du. Nah, tapi kalau kita integralkan bentuk seperti ini kan tidak bisa karena masih ada variabel X ini ya. Jadi tidak bisa. Makanya dengan kendala seperti ini kita bisa mengerjakan dengan integral parsial. Ya, integral parsial kita coba mulai dengan soal yang sama. U-nya kita misalkan sebagai ini ya, U-nya sama dengan X ya. Jadi ini ya X-nya sebagai U, sehingga du-nya menjadi dx. Dan dv-nya adalah akar 3 plus X dx.
Sehingga V-nya adalah integral dari dV ini kan ya. Kalau integral dV berarti integral akar 3 plus X dx. Menjadi ini. Nah, kemudian kita misalkan U-nya adalah 3 plus X. Kemudian du per dx-nya dapat 1, dx-nya sama dengan du. Kalau udah dapat itu, kita bisa mengubahnya. U-nya 3 plus X berarti U pangkat setengah, dx-nya adalah du. Nah, kemudian kita bisa mengintegralkan langsung dari U pangkat setengah ini, berarti 2 per 3, 3 plus X ya, U-nya kita kembalikan 3 plus X, dan setengahnya itu kan nanti menjadi 3 per 2 ini, plus C. Sehingga V-nya, karena integral U pangkat setengah du itu, integral dV-nya itu sama dengan V ya, ini sama dengan ini, 2 per 3, 3 plus X pangkat 3 per 2 plus C. Dan kita bisa mengubah ke sini mensubstitusinya. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. U-nya tadi X, V-nya 2 per 3, 3 plus X pangkat 3 per 2, minus integral V. V-nya yang ini tadi juga sama, ya. Du-nya adalah dx. Ya. Jadi kita tinggal operasikan saja. Ini menjadi yang ini 2 per 3X, 3 plus X pangkat 3 per 2. Terus yang ini kita sederhanakan. Kemudian ya ini untuk menghitung yang ini ya memang nanti Anda harus hitung juga ya dengan prosedur yang sudah ada. Hasilnya ini 2 per 3, 3 plus X pangkat 5 per 2 per 5 per 2 plus C itu. Sehingga nanti integral U dV itu yang ini tetap masih sama. Terus yang ini kita operasikan ini ya supaya lebih jelas, menjadi 2 per 3 kali 2 per 5, 3 plus X pangkat 5 per 2 di hasilnya ini gitu. Jadi itu kemudian ini catatan aja untuk yang integral dari 3 plus X pangkat 3 per 2 ya, yang ini tadi kok dapatnya ini tuh gimana ya, dari sini ya, dari sini ya. Itu saya kira untuk yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memperjelas bagi yang belum jelas, tapi yang sudah jelas ya oke, bisa dilanjutkan nanti, bisa dengan latihan-latihan yang bisa Anda kerjakan. Terima kasih.